Ya, salam bahagia buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya Sesuaikan Saruma SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Mandrihe, Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Agus Riani Gula SPD. Ya. Ibu Agus Riani Gula SPD ini merupakan salah satu guru produktif jurusan OTKP di SMK Negeri 2 Mandrihe. Selamat pagi Bu Agus. Selamat pagi Pak Sarma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Agus? Puji Tuhan, saya baik Pak. Baik Bu Agus, sebelum nanti saya melakukan observasi atau proses supervisi kelas untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas, maka terlebih dahulu kita mengadakan percakapan pra-observasi dulu ya Bu. Ya Pak. Pertama-tama Ibu, perlu kita sepakati bersama bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih percaya diri lagi dan lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran sehingga nanti dapat menyajikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Baik Pak, siap. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya ajukan ke Ibu Agus. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu. Ya. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat, pada pembelajaran yang akan saya laksanakan ini, peserta didik dapat memahami sejarah dan pengertian uang. Itu pertama nih Pak. Yang keduanya, peserta didik dapat mendeskripsikan ya, jenis, syarat, fungsi dan uang elektronik. Jadi baik Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini. Nah Pak. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Nah, baik Pak. Untuk area pengembangan ada dua aspek, ya, pengetahuan dan keterampilan. Ya, untuk aspek pengetahuan yaitu peserta didik dapat memahami dengan jelas sejarah dan pengertian uang itu sendiri. Ya. Sedangkan untuk keterampilan itu peserta didik diharapkan mampu ya, memahami ya atau membedakan uang konvensional dengan uang elektronik. Baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah ada dua, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan peserta didik kita ya Bu. Ya Pak. Oke, nah saya ingin tahu juga ini Bu tentang bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas. Misalnya nih, bagaimana strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Ya, baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Berdasarkan profil belajar peserta didik Pak, kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dan untuk model pembelajaran, saya menggunakan problem basic learning ya, atau disingkat dengan PBL atau pembelajaran berbasis masalah Pak. Sedangkan untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode diskusi kelompok dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan ya, dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau berbasis masalah, dan metode pembelajaran yang Ibu menggunakan adalah diskusi kelompok dan penugasan ya Bu. Ya Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan media yang berbeda Pak. Saya akan menggunakan berbagi teks, uang, gambar, video pembelajaran, kemudian
menggunakan benda-benda yang dapat digunakan langsung oleh peserta didik, ya, untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Ya, kemudian Pak, itu dengan membagikan LKPD kepada peserta didik kita dan tentunya menggunakan laptop atau proyektor. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di kelas berapa, dan jam pembelajaran berapa, Bu? Oh, iya. Sesuai jadwal Pak, akan saya laksanakan pada hari Jumat pada jam pembelajaran pertama sampai kedua di kelas 11. Baik Bu, saya sudah catat. Artinya nanti pada hari Jumat depan pada jam pelajaran pertama sampai kedua di kelas 12 OTKP saya akan datang ya untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat proses pembelajaran dan tentunya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik Pak. Dan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan observasi, kita akan mengadakan lagi percakapan pasca observasi. Ini langsung akan didampingi juga oleh Bapak Syukur dari SPD sebagai guru pendamping praktik saya ya. Baik Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini Bu, kira-kira saya ingin tahu juga nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik Pak, yang pertama saya merasa senang ya bisa bercakap-cakap dengan guru yang mempelajari materi supervisi akademik. Ya, tentu hal ini menambah motivasi saya dalam hal mempersiapkan ya dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita, dan saya termotivasi untuk segera mungkin mempersiapkan ya media-media pembelajarannya yang akan saya gunakan nanti, dan saya berharap kegiatan observasi ini nantinya dapat berjalan dengan baik. Amin Bu, artinya mari kita berdoa semoga saja kegiatan observasi ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Bu Agus, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Jumat depan ya Bu. Nah, baik Pak, sama-sama. Oke, demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Salam bahagia buat kita semua. Terima kasih Bu Agus.